Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad, faja'alana fi dari da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala maulana Muhammadin qudwatina fi da'wah wal irsyad, wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi da'wah wal irsyad, fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd, alhamdulillah yang kami muliakan Alena Regrutta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, para hadirin wal hadirat yang sempat hadir, santri-santri di Pondok Pesantren Dede Abrat. Afwan Ustaz Arwah, jadwalnya nyambung dengan jadwalnya Gurta. Pengajian pada malam hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan kembali pengajian kita, Kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali. Oleh karenanya, kita persilahkan kepada Andre Gurta untuk memulai pengajian kitab kita. Al-an, falyatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina haza. Waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب لإمامنا العارف بالله الإمام الغزالي. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك، وأسرارنا بأنوار مشاهدتك، وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك، ونفوسنا بأنوار التزكية، وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة، وزواتنا بالتحقق بنور العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, malam ini ya, kita dapat lagi meneruskan uh, membaca dan memahami wasiat ya, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, dan di mana yang kita ya, ketahui bahwa sebenarnya mungkin sudah separuh ya yang kita sudah baca. Jadi tidak lama lagi kita akan uh, pindah, uh, teruskan dengan kitab-kitab lain yang kita anggap manfaatnya banyak. Sekarang ini kita sampai, ini judulnya semua ayyuhal walad. Ya, jadi beliau mengatakan ij'al al-himmata firruh. Ya, artinya ini wasiat ya, dari Imam Al-Ghazali. Jadikanlah eh, keinginan kita, kita katakan al-himmah. Al-himmah itu lebih luas lagi, ya, segala yang terkait dengan eh, keperluan kita ya di dalam kehidupan ini, termasuklah ada kecenderungan, keinginan. Ya, maka Imam Ghazali mengatakan semua itu ya jadikan di dalam rohani kita. Ya, jadikan di dalam hati kita. Jadi hati yang
menguruskan semua itu. Jadi, asas kita beramal, asas kita beribadah, semua adalah dorongan dari rohani kita. Ya, termasuklah akal, akal kita, hati kita, fuad kita, ya semua dalam roh, istilah roh ini. Ya, dalam rohani. Jadi bukan nafsu yang kita gunakan, justru dikatakan di sini wal hazimata fi nafsi. Ya, dan nafsu kita itu atau yang lebih dipahami hawa nafsu kita itu kita matikan, ya kita kalahkan. Jangan kita yang dikalahkan. Ini hazimah artinya dikekang, ya supaya jangan dia yang menentukan kecenderungan hati kita itu. Wal mauta fil badan. Nah, kemudian badan kita ini kita selalu menganggap itu adalah barang mati, ya, yang menghidupkan kan ruh. Jadi kalau berpisah, maknanya badan itu adalah ya benda mati, sama dengan benda-benda lain. Ya, jadi tiga hal ini disebutkan oleh Imam Ghazali disesuaikan. Kalau himmah itu kecenderungan hati, keinginan dan sebagainya, ya maka asasnya itu adalah rohani kita. Ya. Nafsu kita harus dikekang, ya harus apa namanya istilah kita sekarang ini harus dikelola ya dengan baik sehingga tidak apa namanya menjerumuskan kita dengan hawa nafsu yang tidak benar. Ada dalam satu hadis biasa kita dengarkan la yu'minu ahadukum hatta takun hawahu taba'an lima jitu bi. Tidak beriman di antara kamu sehingga hawa nafsunya itu kecenderungannya sesuai dengan uh, nilai yang dibawa oleh Rasulullah atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau bertentangan, ya, boleh ya kita berikan. Kemudian badan kita ini, badan tubuh badan kita ini, kita anggap itu benda mati. Ya, nah, baru disebutkan Imam Ghazali di sini, li'anna manzilak al-kabru. Sebenarnya tempatmu pada hakikatnya itu adalah kuburan. Artinya selalu kita merasakan bahwa kita ini adalah akan kembali ke kuburan. Lianna manzilaka al-kabru wa ahlul makabir yang taziruna. Dan kita harus yakin bahwa orang-orang yang ada yang sudah mati, ya sama ada keluarga kita atau orang yang mengenali kita yang sudah meninggal itu yang taziruna senantiasa menunggu kamu fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim. Ya, setiap saat itu mereka sudah menunggu di bawah itu. Karena apa namanya kita akan ke sana. Ya, bukan mereka akan kembali tapi kita akan ke sana. Hatta tasila mata tasilu ilaihim. Ya, kapan kamu sampai ya kepada mereka. Jadi artinya ahli kubur itu menunggu kita sudah. Yang hidup ini ditunggu. Nah, itu nasihat. Ya, Imam artinya jangan lupakan kematian itu. Karena zikrul maut ya, selalu mengingat kematian itu akan membawa kita kepada kehati-hatian yang selalu waspada ya. Selalu menganggap kita bagaimana nanti kalau saya dalam kubur ya. Mampukah menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir ya. Adakah amal-amal yang saya lakukan ini eh, bisa ada iktibar sehingga saya menjadi
ahli kubur yang mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Ya. Semoga kita jauh daripada hufrah min khufratin nar, min khufarin nar. Nah, itu yang selalu apa namanya eh, artinya terngiang-ngiang ya, selalu tersadarkan dalam hati kita. Jadi di sini nampak apa namanya Imam Ghazali ya memberi perhatian kepada kita. Jangan lupa kematian itu. Hendaklah dalam beramal di dunia ini senantiasa dikaitkan ya dengan agama, ya kerohanian kita, hati kita. Karena itulah yang menuntun kepada jalan yang benar. Ya, kalau hawa nafsu terus, ya itu apa namanya berbahaya, membahayakan kita. Iyaka summa iyaka antasila ilaihim bila zat. Ya, waspadalah ya, dua kali. Waspada. Kamu sampai bertemu mereka dalam kubur itu bila zat ya, tanpa bekal, tanpa amal soleh. Ya, itu. Jadi diingatkan kita, ya, diingatkan kita seperti itu. Nah, baru diambil ya, keterangan ya, dari Sayyidina Abi Bakr. Ya. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ya khalifah pertama ya, beliau berkata, Hazihil ajsad imma qafasut tuyur au istablud dawab. Ya, artinya Abu Bakar menasehati kita bahwa ingat bahwa jasad tubuh kita ini itu hanya seperti sangkar burung. Ya, jadi sangkar burung saja. Ya, artinya manfaatnya itu hanya sebagai sangkar ya untuk memelihara supaya tidak kemana-mana burung itu. Au istablud dawab. Ya, sama juga tempat binatang kalau kita pelihara kambing, pelihara kuda, pelihara apa kan ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Nah, itu namanya istabl. Ya, jadi tempat pemeliharaan binatang, ada dawab. Ya, dawab ini termasuklah tempat pemeliharaan burung, pemeliharaan ayam, kambing, kerbau, dan sebagainya. Kalau burung, ya, biasa orang kita lihat itu kapas, ya, ada sangkarnya. Ya, fatafakkar fi nafsik. Ya, jadi berpikirlah, coba renungkan pada diri Anda. Min ayyihima anta. Dari mana kamu sebenarnya? Ya, jadi supaya kita apa namanya senantiasa mengingat itu bahwa jasad kita ini, tapi kita lihat sekarang ini banyak orang sangat memperhatikan ya, jasadnya, ya, sakit sedikit, kena sedikit cobaan apa, ya, maka itu yang menjadi perhatian. Selalu ke dokter, ke rumah sakit lah, ke klinik, itu kan yang terkait dengan ini. Bukan salah itu, tapi perhatiannya ke situ melebihi perhatian daripada penyakit yang ada di dalam hatinya. Kita tidak pernah, ya, walaupun sekarang sudah ada apa namanya counseling, ya, psikologi dan lain sebagainya, tapi tidak seimbang ya, dengan orang yang pergi ke rumah sakit, yang cari dukun, yang cari apa untuk uh, apa namanya memberikan nasihat
apa obat daripada penyakit jasadnya itu. Nah, itu yang diberikan apa namanya perhatian oleh Imam Al-Ghazali yang melalui pernyataan ataupun nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian Imam Ghazali meneruskan lagi, in kuntah minat tuyuril uluwiyah. Ya, kalau kamu merasa dirimu sebagai burung, ya, dari ya, artinya burung yang terbang ya tinggi, fahina tasma'u tanina tablin, apabila kamu mendengarkan bunyi ya daripada sangkar itu, ada bunyinya, maka kita mengatakan pada diri kita, irji'i ila rabbi. Kalau kita melakukan satu kesalahan, ya maka kita memakai nasihat Al-Quran ini, irji'i ila rabbi. Kembalilah kepada Tuhan. Maksudnya kita taubatlah. Ya. Tatiru dan ini perumpamaan yang dibuatkan oleh Imam Ghazali. Tatiru dan ila antakoda fi ahali burujil jinan. Kamu tertinggi sampai kamu bisa duduk ya di atas apa namanya itu buruj dalam surga, tempat yang tinggi dalam surga. Ya, artinya karena apa namanya setiap ya kita merasakan ada sesuatu yang tidak benar yang kita lakukan, maka kita langsung bertaubat. Ya, atbi sayyi'ah al hasanah ya dalam hadis itu. Takillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ah al hasanah tamuhuha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd ibni Mu'az. Ini salah satu apa namanya syahid ya, orang yang ya senantiasa bertobat, senantiasa memberi perhatian ya kepada agamanya, amalannya, ibadahnya, artinya perhatiannya kepada himmanya itu kepada kerohaniannya, yaitu seorang sahabat yang meninggal namanya Sa'd ibni Mu'az. Sa'd ibni Mu'az ini ketika meninggal, aras ya, bergoyang, ya, begitu hebatnya. Ya, dan Wak Meta. dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wal iyazu billahi ta'ala in kunta minad dawab. Ya. Kita berlindung kepada Allah apabila kamu menganggap diri kamu seperti dawab, binatang tadi dalam tempatnya yang senantiasa bergerak terus, yang mau keluar, ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am balhum adal. Ya, mereka itu seperti binatang, malah lebih sesat daripada ya, binatang itu. Jadi, fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Ya, jadi jangan merasa aman ya perpindahanmu dari rumahmu ke apa namanya ke neraka. Ini nasihat dari Imam Al-Ghazali. Ya, ingat ya, ada firman Tuhan ulaika kal an'am.
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kalanam. Tidak menggunakan apa namanya indera yang diberikan ya untuk taat patuh beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan fala ta'man intiqalat min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Bahasanya cantik ya Imam Ghazali. Jadi jangan merasa aman, la ta'man. Ya, jangan merasa aman. Gambar. Selalu selalu berhati-hati, selalu memperhatikan ya bekal apa yang dibawa mati. Nah, itu pemahamannya. Warui ya itu kalau istilah ruwi ya artinya ya, satu riwayat ya satu riwayat Anna Al Hasan Al Basri rahimahullah taala bahwa sungguhnya ya seorang ulama yang masyhur tabi'in yang masyhur yaitu Hasan Basri u'tiya syurbatan mimma'in barid pernah dihidangkan kepadanya ya, minuman dari air yang sejuk, air yang dingin lah, atau air es lah kalau kita sekarang ini. Falamma akhaza al-qadah, ya, ketika dia mau mencoba meminum, mengambil gelas itu, gusya alaihi, langsung pingsan. Ya, jadi belum diminum, udah pingsan dia. Wasakata min yadi. Jadi apa namanya eh, gelas itu jatuh dari tangannya. Ada pingsan. Padahal dia hanya disodorkan air, air es, air yang sejuk. Falamma afaqa, ketika sadar, kila lahu. Maka orang yang melihatnya itu, malaka ya Aba Sa'id. Apa gerangan yang terjadi? apa apa sebab? Ya, kamu hanya minta air, mau minum, apa dikasih air sejuk, langsung kamu pingsan. Ya, beliau mengatakan, ya, zakartu umniyata ahli nar. Saya ingat apa namanya eh, permintaan ahli neraka. Hina yakulu li ahli jannah. Ya, ketika berada di dalam, ketika dia berkata kepada orang-orang di surga. Ya, kan ada dalam Al-Quran itu. Ya, ahli neraka ini minta ya, air ya, kepada ahli surga. An afidu alaina minal ma. Ya, jadi ahli neraka ini minta kepada ahli jannah ya supaya diberikan ya diberikan afidu alaina. Ini coba salurkan air itu kepada kami ya mimma razaqakumullah. Nah, atau apa saja yang kamu nikmati dalam surga itu berilah kami sedikit ini kasihannya. Dan itu yang diingat oleh Sayyidina Hasan Basri. Artinya riwayat ini diinginkan oleh Imam Ghazali. Oh lihat orang yang soleh itu, dia tidak pernah terlepas mengingat masalah kematian. Sehingga walaupun diberikan air untuk diminum, bukannya dia lihat air itu dan dia minum, tetapi dia pingsan karena dia mengingat bagaimana ahli neraka minta air, minta apa-apa saja. Ya, jadi ingat itu, ingat kematian itu. Ya, begitu
apa namanya halusnya, ya, begitu eh, apa namanya perasaannya dalam kehidupannya. Dia tidak pernah lupakan eh, akhirat. Dia tidak pernah lupakan ya, kematian. Itu yang apa namanya yang diinginkan oleh Imam Ghazali dalam meriwayatkan hadis ini. Nah, dalam meriwayatkan kisah ini atau riwayat ini. Sama tadi Sayyidina Abu Bakar. Kamu bisa menjadi burung, boleh terbang tinggi, dan kamu boleh menjadi apa namanya binatang ternak. Nah, dawab. Ya, nauzubillah kalau menganggap diri kita sebagai binatang ternak yang tidak bisa, artinya punya perhatian ya kepada hari kemudian. Kita ada hati tapi tidak digunakan. Kita punya telinga tidak digunakan. Kita punya mata tidak digunakan. Ya, itu yang disebutkan tadi. Dan yang termasuk ya tadi apa namanya ya sahabat bin Muaz itu ya suatu contoh orang yang senantiasa mengingat kematian, taat patuh kepada Allah. Kematiannya itu apa namanya menggoyangkan arash, ya begitu hebatnya. Ya, kita baca lagi ya sedikit. Lau kana ilmul mujarrad kafian laka. Ya, jadi dia buat perumpamaan lagi. Kalau ilmu murni itu, artinya ilmu yang tidak diamalkan, ilmu saja, kita tahu saja kita mampu bicarakan apa, tetapi kita tidak amalkan. Apabila ilmu seperti itu sudah cukup bagi kamu, wala tahtaju ila amalin siwa, dan tidak perlu ada pengamalan, lakana nida'ullahi ta'ala hal min sa'il, dalam hadis Allah turun tengah malam, baru hal min sa'il, hal min mustaghfir, hal min taib, do'yan bila faidah. Maka semua pernyataan-pernyataan dari Tuhan ini tidak ada gunanya lah. Ya, kalau kita hanya mengandalkan ilmu murni yang tidak diamalkan, tidak mau istighfar, tidak mau minta kepada Allah, tidak mau tobat, ya tidak ada perhatian ke situ. Perhatian kita ya ilmu saja. Ya, ini nasihat kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ya, tetapi tidak ada perhatian kepada pengamalannya. Ya, jadi eh, panggilan Allah ya setiap malam itu tidak ada gunanya lah. Ya, hal min sa'il, ya, mana mereka yang meminta memohon doa kepada aku. Hal min mustagfir, mana mereka yang memohon ampun, mana mereka yang tobat. Artinya tak adalah ya gunanya panggilan ini. Doayan bila faedah, sia-sia, tidak ada gunanya. Padahal apa namanya nida ini, panggilan Tuhan ini sebenarnya mengajak kita untuk mengamalkan ilmu yang kita ada itu. Ya, karena berdoa, istighfar, ya tobat, nah, itu semua kan adalah amal soleh ya, yang diambil dari ilmu yang kita ada. Bagaimana berdoa, itu ilmu. Bagaimana istighfar, itu ilmu. Bagaimana tobat. Ya, tapi kalau hanya sekedar diketahui saja, ya, tapi tidak pernah tobat, tidak pernah istighfar, nauzubillah. Tidak adalah gunanya panggilan ini. Waru ya, dan ada riwayat juga, anna jama'atan minas sahaba ridwanullahi alaihi majma'in, bahwa sekumpulan ya, jamaah sekumpulan daripada sahabat yang diridhoi oleh Allah, zakaru Abdullah ibn Umar inda Rasulillah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menyebut, ya, artinya mereka menyebut Sayyidina Abdullah bin Umar, ya anaknya Sayyidina Umar, dia sebut ini seorang alim di kalangan sahabat. Ya, Abdullah bin al-Abadilah, ya as-sab'ah, daripada Abdullah-Abdullah yang ada di zaman Rasulullah itu. Ada sab'ah atau arba'ah, ya macam-macam dalam hadis. Faqala alaihi salatu wassalam. Jadi setelah dia dengar, dia sebut. Mungkin dia apa namanya, uh, dia menyebutlah ya amalan-amalannya bahwa dia adalah orang yang sangat ini karena dia orang alim. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar ini. Setelah Rasulullah mendengarkan, nikmar rajul huwa law kana yusalli bil seindah-indahnya, senikmat-nikmatnya hamba Allah itu apabila dia selalu sholat di malam hari. Ya, artinya seakan-akan Rasulullah itu eh, menyatakan bahwa kamu puji ya, Sayyidina Abdullah bin Umar itu. Dan itu sebenarnya adalah hamba Allah yang sebaiknya karena dia senantiasa sholat di tengah malam. Artinya itu satu motivasi pentingnya kita ini uh, menggunakan malam itu sebagiannya yaitu untuk sholat, ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berdoa. Di sini kita bisa pahami laukana yusolli billail, artinya sembahyang di tengah malam atau senantiasa berdoa di tengah malam. Nah, sebabnya saya biasa sebut kalau umpamanya agak susah ya tidur, apa namanya, susah bangun, susah ini, maka mulailah dulu berdoalah, berdoa. Nah, mau mau bangun ya belum pernah tidur sebelumnya jadi mengantuk sekali. Ya, jadi sekurang-kurangnya kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena kita harus pahami bahwa apabila ya, kita bangun tengah malam itu, ya, orang beriman bangun di tengah malam, itu maknanya Tuhan itu memberikan kesempatan, imma berdoa ataupun sembahyang, sama juga. Ya, jadi jangan disia-siakan itu. Jangan langsung, aduh, nggak bisa tidur, nggak bisa ini. Ya, jangan begitu. Gunakan berdoa kepada Allah, gunakan berzikir kepada Allah. Baca la ilaha illallah berulang kali. Kalau memang tidak kuat, ya karena terkadang juga ada orang ya dia belum kuat untuk melakukan sholat, pergi berwudu lagi, pergi ini lagi. Nah, jadi di situ kita boleh manfaatkan yang ringan, yang tidak perlu tinggalkan tempat. Kita hanya berdoa, kita hanya zikir, kita hanya salawat tengah malam itu sampai kita kembali tidur. Ya, kalau mau tidur. Ya. Itu yang patutnya dilaksanakan oleh umat Islam ini, umat beriman. Jadi jangan disia-siakan, jangan mengeluh. Tidak bisa tidur, jangan mengeluh. Ya, karena susah tidur. Tidak usah tidur. Tidak usah susah. Ya, mungkin Tuhan itu sengaja tidak menidurkan waktu itu karena disuruh berdoa, disuruh taubat, disuruh apa macam-macam. Karena malam itulah merupakan tempat uh, apa namanya berhubungan dengan Allah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu perintah langsung kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabi. Ya, karena Rasulullah ya, berkata kepada seorang sahabatnya, ya fulan,
Ya, wahai, disebut, ya, bulan, la tuksir an-nauma bil-lail. Jangan sekali-kali terlalu banyak tidur di malam hari. Jadi memang ada Rasulullah mengatakan begitu. Fa inna kasratan naumi bil-laili, karena kalau malam hari itu terlalu banyak tidur, tada'u sahibahu fakiran yaumal qiyamah. Itu menjadikan, ya, orang itu yang banyak tidur itu menjadi fakir, ya, menjadi fakir, menjadi miskin, menjadi apa namanya, eh, banyak kebutuhannya itu fakir pada hari kiamat. Jadi kalau kita mau kaya di hari kiamat, maka kita harus eh, banyak beramal, terutama di malam hari. Jangan semua apa namanya, dijadikan tempat tidur. Nah, jadi ini yang disebutkan. Jadi kita baca saja ini. Wa minal laili fatahajjad bihi. Sebagian dari malam hari, ini Al-Quran. Sebagian dari malam hari kita tahajud. Ya, kita bertahajud, kita beribadah. Perkataan ini menurut Imam Ghazali amrun, itu adalah perintah. Walaupun perintah ini kepada Rasulullah, fatahajjat, ayyuhan nabi, ya, fatahajjat bihi. Hendaklah menjadikan malam itu tempat tahajud, tempat beribadah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itu, artinya sebelum fajar terbit, ya, usahakan kamu istighfar banyak-banyak. Ya, syukran atau syukrun itu sebagai tanda kesyukuran. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak meminta ampun pada waktu sebelum, ya, terbit fajar, sebelum subuh. Ya, itu waktu paling baik. Kita saya katakan tadi, walaupun kita tidak sembahyang, ya, tapi kita terbangun pada waktu itu, maka kita gunakan banyak istighfar. Ya, walaupun merasakan, ya, kurang tidur saya, mau lagi tambah, Anda gunakan untuk istighfar. Ya, karena istighfar itu imma kesyukuran, imma zikr, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua adalah eh, motivasi, dorongan untuk kita melakukan ibadah, ya, di malam hari. Ya. Saya katakan ibadah ya bukan hanya sembahyang gitu. Ya, seperti tadi ada istighfar. Jadi nama tahajud itu bukan hanya sembahyang, termasuk kita berdoa, termasuk kita salawat, termasuk kita istighfar, ya, taubat, dan lain-lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu aswatin yuhibbuhallah. Ya, ada tiga suara yang dicintai oleh Allah. Ya, sautu dik, ya, suara ayam. Suara ayam itu di malam hari. Ya, suara ayam ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita eh, maknai bahwa suara berdoa, suara istighfar, di malam hari. Kalau mau ayam mungkin dik atau ayam ini mungkin ya tasbihnya lah. Karena segala sesuatu itu ada tasbihnya, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasautul ladzi yakra'ul Quran, dan suara
ketika membaca Al-Quran. Suara kita ketika membaca Al-Quran itu suara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara istighfar di waktu sahur itu. Nanti waktu sahur sebelum ya waktu subuh. Ya, di situ paling bagus ya kita istighfar. Nah, kita suarakan sedikit, kita dengarkan. Dan itu suara. Nah, itu yang dikatakan sebagai syahid bahwa Rasulullah eh, memberikan apa namanya dorongan kepada kita ya ketika membaca Quran kita keluarkan suara karena suara baca Quran itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suara al-mustaghfirin. Ya, kalau kita membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih di malam hari itu. Ya, ketika mau subuh, ya, kita ulang-ulang terus. Ya, istighfar dan taubat kita suarakan sedikit, walaupun hanya kita yang mendengarkan. Ya. Qala Sufyan As-Sauri rahimahullah. Nah, Imam Sufyan As-Sauri ini juga tadi berkata, Inna Allah Ta'ala khalaqa rihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta angin tahubu waqtal ashar. Nah, angin yang bertiup pada waktu sahur itu. Ya. Tahmilul azkar, itulah yang membawa zikir-zikir kita. Wal istighfar ilal malikil jabbar. Ya, jadi di malam hari itu ada angin sengaja dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut asar dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi ada angin. Memang kalau subuh kan ada angin apa namanya yang sangat enak rasanya ya. Nah, kita keluar dari kamar kita rasakan itu ada angin. Ya. Nah, jadi menurut Imam As-Sauri itu adalah sengaja dikirimkan oleh Allah untuk membawa kita punya zikir, membawa kita punya istighfar di waktu sahur itu. Waqala aidan, dan juga Imam Sufyan berkata, "Iza kana awwalun nar", apabila awalul lail, apabila datang uh, malam, ya, yunadi munadin min tahtil arsh, maka adalah ya malaikat yang memanggil dari aras, ya, dari aras. Jadi ada ketika masuk malam itu ada malaikat memanggil. Ala liyakum al-abidun. Ya, ingat, hendaklah ya, bangun ya, beribadah wahai hamba Allah. Fayakumuna, nah, maka mereka yang apa namanya bukan yang mendengarkan artinya yang mungkin merasakan panggilan itu. Fayakumuna, mereka bangkit sembahyang, masya Allah, ya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau istilah yang digunakan ulama, sekalipun hanya 2 rakaat, ya, atau 3 rakaat lah dengan witir kalau belum witir. Ya. Summa yunadi munadin fi syatril lail. Dari tadi awalnya. Ya. Kemudian sekarang ini di tengah malam. Di tengah malam, ala liyakum al-qanitun. Ya, ingat, ya hendaklah bangun wahai orang-orang yang taat patuh, qanit. Ya, orang yang taat patuh. Fayakumuna wa yusalluna ila sa'at. Mereka inilah yang bangun sampai eh, sebelum fajar atau waktu sahur. Bedakan sahar
apabila waktu apa namanya sebelum subuh itu, jadi 3 kali yunadi munadin, ada lagi malaikat yang memanggil, ala liyakum lil mustaghfirin. Ya, hendaklah bangun wahai orang-orang yang mustaghfirin, yang mustaghfirun, yang apa namanya, yang meminta ampun kepada Allah. Fayakumuna wa yastaghfirun. Mereka bangun, mereka apa namanya sholat, mereka istighfar. Wa iza tola al-fajru, apabila fajar telah menyingsing, artinya waktu subuh datang, nada munadin, ini panggilan yang keempat. Ala liyakum al-ghafilun. Ya, bangunlah wahai orang-orang yang lalai. Ya, enggak bangun. Nanti terakhir dia bangun. Wa yakumuna min fursihim kal mauta. Ya, maka mereka bangun ya, dari tempat tidurnya seperti orang yang sudah mati. Ya, wa nusyiru min kuburihim, kemudian ya mereka disebarkan di dalam kuburnya. Ya. Jadi apa namanya riwayat yang disebutkan oleh eh, Imam eh, Sufyan Ats-Tsauri ini, ya berapa kali? 5 kali ya. Ya. Jadi kalau yang paling awal, kedua, ketiga, dan keempat itu ya kita termasuk masih orang yang baik lah. Terakhir mustaqfirun. Tapi kalau sudah yang kelima ini, nanti subuh baru bangun. Apalagi subuh pun nanti setelah subuh, nanti terbit matahari baru bangun. Maka gelarannya al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Jadi ini maksudnya ya nasihat bahwa tidur itu apa namanya malam itu jangan dipenuhi dengan tidur. Ya, kita tidur juga, tapi usahakan ya, ada waktu sebelum subuh itu kita beribadah kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita istighfar, ya kita mohon ampun, ya kita tobat, kita berdoa. Nah, itu yang diinginkan. Karena kalau sudah subuh, maka kita bukan lagi orang yang baik. Kita digelar al-ghafilun, orang yang lalai. Ya, nah, untung-untung kalau ya, kita masih bisa pergi sholat subuh. Ya. Di sini diibaratkan fayakumuna min furusihim. Ya, seperti orang yang apa namanya yang bangun dari tempat tidurnya itu kan mau tak. Seperti orang yang mati kebingungan, tidak ada yang dia tahu. Nusyiru min kuburi, seakan-akan dia disebarkan di dalam kubur-kubur mereka. Ya. Saya kira cukup itu dulu kita baca. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Jadi ini banyak-banyak kita lihat ya nasihat-nasihat ini tentang masalah ingat kematian, eh, banyak beramal sebagai bekal masuk di dalam kubur. Kemudian yang terakhir kita gunakan malam hari itu ya untuk beribadah, bukan untuk tidur ya selama sepanjang malam. Nah, kita usahakan di malam hari itu ada tempat. Kalau memang tidak kita masih malas, masih apa terganggu untuk bangun, ya cukuplah kita istighfar dalam tempat tidur kita apa namanya tobat, kita berdoa, ya kita ingat semua keperluan kita doa kepada Allah yang mudah-mudahan dimudahkan urusan-urusan kita. Ya, itu patutnya. Artinya malam itu sebenarnya tempat kita apa namanya beribadah kepada Allah. Banyakkan salawat, banyakkan. Jangan dipenuhi dengan tidur. Ya, umpamanya 12 jam ya. Berapa jam itu malam? Kalau dari jam maka malamnya maghrib jam 6 sampai jam 5. Artinya ada lebih 10 jam kan. Ya. Jadi
janganlah semua. Kalau petunjuk Al-Quran nisfahu awim awim apa namanya, separuhnya. Ya, saya kira masih susah itu separuhnya itu. Awim kus minhu kalilan, atau kurang sedikit. Artinya kita melihat, ya, sebab kita juga harus mengatakan bahwa libadah nikah hakun, wah, apa namanya, linaumika hakun juga. Jadi kita harus beristirahat juga, ya, istirahat. Ya. Yang jelas, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kecenderungan hati untuk beribadah ini sehingga kita bisa lakukan, ya, dengan sebaik-baiknya. Jangan dipaksa juga, ya, karena bisa mendatangkan penyakit kalau tidak tidurlah, tidak pernah istirahat dan sebagainya. Jadi apa namanya, kita sesuaikanlah, kita mohon kepada Allah, berilah kami kesempatan beribadah di malam hari. Berapa waktunya terserah. Adakah kita mau bangun sembahyang, nah, atau hanya mau berdoa saja, istighfar saja, salawat saja, nah, itu terserahlah kepada apa namanya, kesempatan yang diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengatakan harus ya sembahyang sekian rakaat, 11 rakaat dan sebagainya. Nah, itu dalam fikih memang begitu. Ya, tapi dalam beribadah kepada Allah ini, ya, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, artinya kita ini tidak ada, ya, kuasa, ya, melaksanakan ibadah itu kecuali dari Allah. Begitu juga tidak ada kuasa untuk meninggalkan, ya, dosa, kesalahan dan sebagainya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi keyakinan kita. Ya, mudah-mudahan ini ya sedikit, ya, dapat kita pahami dan mendorong kita senantiasa mengingat kepada Allah dan senantiasa terdorong untuk beribadah, taat patuh kepadanya, dan meninggalkan, ya, segala larangan-larangan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, setelah kita simak bersama bacaan kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali oleh Andra Geruta tadi, ada tiga suara yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Sautudik, suara yang berkokok, suatu al Quran, membaca Al-Quran, dan al-mustaghfirina bil ashar, ya, beristighfar pada waktu sebelum subuh. Baik para hadirin wal hadirat sekalian, selanjutnya kami mempersilahkan kepada kita semuanya, jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Andri Geruta tentang kajian kitab kita atau yang hal lain yang terkait dengan itu, kami silahkan dengan hormat. Tafadhol. Tapi Puang, bertanya, Puang. ya, silakan, silakan, Ayo, silakan. silahkan. Tafadhol. Eh, Terima kasih untuk memanfaatkan waktu. Saya langsung saja ke inti pertanyaan. Ini Puang, ada saya dapat hadis, Hmm. bunyinya la yabalugul abadu haqiqatal iman hatta yazunnan nasu annahu majnunun. Ya, Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan sehingga orang-orang yang menyangka bahwa ia orang gila. Kira-kira Puang, ya. apa makna dari hadis ini, Puang? Kemudian yang kedua, Hmm. sebagaimana kita ketahui bahwa WC itu tempatnya syaitan. Akan tetapi Puang, biasa kita pakai WC, eh, terkadang banyak ide-ide yang muncul. Pertanyaannya, apakah ide-ide ini berasal Ya, murni kebaikan atau bagaimana Puang itu? ya. Kemudian yang ketiga, Pak, terakhir, apa hukumnya Puang menggunakan apa ilmu wifik atau ufak? Oh, fuck, ya. Ya, kasih Puang. Ya. Oke, tadi yang
pertama tadi, ya, sebenarnya kita harus melihat, dan itu hadis masyhur ya, ya walaupun ya sebagian ulama mengatakan itu dhaif, ya, hadis itu, tapi itu masyhur ya di kalangan ulama, termasuk orang-orang saleh, orang-orang sufi, ya, bahwa orang yang sampai kepada hakikat keimanan itu, ya, itu terkadang apa namanya melakukan perbuatan-perbuatan yang uh, di luar jangkauan akal, sehingga dikatakan majnun, ya, dia mengedepankan ingatnya kepada Allah, dan apa namanya dia tidak memikirkan lagi persekitarannya, ya, bi'ah yang dia hidup. Nah, itu memang ada lah, ya, terutama kalau di orang-orang yang bertarekat itu, ya, zikir macam-macam, ya. Ada yang teriak-teriak, ada yang lompat-lompat macam-macam, ya. Jadi itu sebenarnya itu diasaskan ke situ, ya. Tapi pada pandangan saya, istilah yang disebut dalam hadis itu kita bisa maknai bahwa orang yang sampai kepada derajat keimanan itu, ya, hakikat keimanan itu, maka orang itu mesti bersungguh-sungguh, ya, melaksanakan uh, tuntunan agamanya, atau dikatakan dia mesti taat patuh kepada, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun, ya, sulitnya, ya, sehingga orang menganggap baik ini macam orang majnun saja. Dokter semua mengatakan tidak boleh pakai air, kalau kena air nanti bermasalah penyakit kamu, ya. Tapi karena orang ini sungguh apa namanya taat patuh dengan agama, enggak pergi juga, ya, enggak apa-apa kalau sakit, kalau apa sekarang, yang penting ya sesuai dengan tuntunan tuntunan agama, ya. Nah, itu yang dimaksud, ya, sebenarnya junun, ya, itu melakukan sesuatu yang di luar, ya, keadaan biasa. Seperti contoh yang saya berikan tadi itu, nah, dia sakit mata, diponis oleh dokter kalau kena air itu bisa jadi buta. Tapi orang ini tidak mau juga, ya, dia pergi berwudu juga. Ya, adakah dia buta tidak? Wallahu a'lam, karena yang menyembuhkan itu kan Tuhan. Ya, tapi dokter sudah, ya, dari sudut agama itu sepatutnya dia harus ikut dokter itu, ya, dari segi fikih, dari segi fikih. Tapi karena dorongan iman yang sangat kuat ini, ya, sehingga dia tidak pedulikan, ya, tidak pedulikan. Maka sepertilah orang majnun. Ya, itu pahaman saya, ya, terhadap, ya, hadis itu. Ya, saya tidak apa namanya, ya, menyatakan bahwa tidak boleh pakai hadis itu, tak. Nah, artinya karena hadis ya dhaif umpamanya, ya, tapi kita menganggap bahwa hadis itu masyhur dan banyak, ya, disebut oleh ulama kita yang sangat peduli dengan ajaran agamanya, sehingga tidak ada yang bisa menghalang walaupun membinasakan dirinya, ya, walaupun membinasakan dirinya itu dikatakan junun, ya, itu dikatakan junun. Itu yang pertama tadi, ya. Tapi bagi saya enggak, kita ini tidak perlu terlalu, ya, seperti itu. Ya, kita lihat kita juga ikut fikih, ya, kita juga berobat, ya, kita juga melakukan hal-hal yang memang umum, ya, dilaksanakan, ya, apa namanya oleh ketentuan-ketentuan syara, fikih dan sebagainya. Kita tidak boleh apa namanya, ya, hanya kekuatan iman yang kita gunakan, uh, karena merasa bahwa inilah yang benar, ya, maka kita walaupun apa yang menghalang Anda, ya, kita biasa-biasa lah, ya. Ya biasa kalau memang uh, yang pakar itu mengatakan demikian, maka kita harus salut lah. Ilmu mengatakan demikian, maka kita harus, ya, ini, ya.
walaupun mungkin sedikit ya menghalang dari sudut ya, pelaksanaan ibadah seperti yang saya katakan itu. Ya, maka kita tidak ini. Saya lebih suka yang begitu. Itu yang dikatakan fahaman wasati. Ya, fahaman moderat. Ya, artinya jangan harus ini, jangan memperlihatkan bahwa inilah. Nah, tapi kita tidak ini juga bahwa terkadang mereka itu tidak sadarkan diri. Ya, itu sebabnya dikatakan junub. Nah, jadi bagi saya itu ya untuk kita yang umum ini tidak perlu mengikut seperti itu. Kemudian apa namanya WC sebenarnya tidak ada satu nas pun bahwa WC itu adalah tempat apa? Tempat jin lah, tempat setan, tidak ada. Cuma kotorannya, karena di situ kita buat kotoran, kita kencing, kita berak dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya orang mengatakan bahwa ini tempat ya ini. Tapi kalau kita kita bersihkan kita ini, Guru Tambo Dalek berapa kitabnya yang disusun itu dalam WC, dan kalau dia masuk di WC itu apa namanya lama sekali karena dibersihkan dulu dia apa ya bersihkan. Jadi bukanlah kita tidak boleh memahami seperti itu. WC ini tempat istirahat lah, karena disitulah akan keluar semua. Naudzubillah minal khubus wal khaba'ith. Jadi kita ada doanya kan masuk, doa keluar. Jadi seakan-akan WC itu tempat istirahat kita untuk membuang ya, segala yang terkait ya, di dalam apa namanya WC itu, toilet ya. Toilet. Tapi saya memang lihat masyarakat kita saya ada satu tempat, umpamanya kita di situ, apa namanya dia pisahkan itu tempat buang air, kencing sebagainya dan tempat mandi, tempat ya, ada yang pisahkan itu. Ya, ada yang pisahkan. Katanya supaya dia, jadi kalau tempat mandi tempat ini ya dia bukan tempat kotoran. Ya, situlah berwudu. Dia masih mungkin ini ada sebagian ulama mungkin ada yang paham seperti itu. Ya, makruh kita berwudu, di situ juga kita buang air dan sebagainya. Ya. Tapi saya lihat untuk zaman kita sekarang ini, ya, kalau kita ikut apa namanya teori-teori toilet itu bersih lah, ya bersih, ya malah terkadang lebih bersih daripada tempat tidur kita. Ya, terutama sekarang ini apa namanya toilet itu termasuk bagian yang sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan. Nah, jadi saya kira apa namanya pemikiran tadi bahwa kita tidak boleh melakukan apa-apa di dalam itu karena itu kita bercampur dengan jin lah dengan setan. Yang jelas Guru Tambo Dale itu ya, ada beberapa kitab yang dia buat itu. Dia susun di dalam WC, jadi kalau sudah keluar ya ditulis kembali. Artinya di situ ketenangannya, apanya berpikir. Nah, jadi bukan seperti yang dikatakan tadi itu. Ya. Nah, kemudian aufak ini, ya sebenarnya aufak itu, ya, kalau apa namanya, memang, nah itu juga kan dikatakan mujarrabat. Ya, kalau itu dari eh, teks ya Al-Quran atau teks hadis atau doa-doa yang masuk dan sebagainya, saya kira enggak ada ini, enggak apa-apa kita kita gunakan. Malah ada kitab namanya Kitabul Awfaq. Nah, itu dinisbahkan kepada Imam Ghazali. Tapi para pengkaji mengatakan kitab itu hanya dinisbah, ya bukan Imam Ghazali yang buat. Ya, hanya untuk bagaimana mengukuhkan supaya kitab itu bisa diterima oleh masyarakat umum, sebagaimana kitab-kitab Imam Ghazali yang lain. Ya. Tapi itu menjadi rujukan kita juga bagi mereka yang awfaq, yang apa namanya. Karena di dalam apa namanya
eh, ilmu huruf, ilmu ilmu bilangan ini. Ya, dalam Islam itu memang ada satu kajian itu, ada satu kajian seperti yang apa namanya Syamsu Ma'arifil Kubra, itu satu buku khusus Syekh Al-Buni, ya, yang menulis itu banyak aufak di dalam, ya, banyak aufak. Jadi dia buat apa namanya eh, kotak-kotak, baru ada huruf-hurufnya, ada semua, ada maknanya, ya, ada maknanya. Ya, sama dengan kita biasa apa namanya dengarkan dari yang guru kita nama-nama Allah, ya, dalam bahasa Yunani katanya Amun Sapakun Khalaun Yasun, itu kan aufa gitu. Ya, dibaca dan dipelihara oleh ulama. Nah, dipelihara. Nah, itu sesuai dengan keyakinan lah. Nah, jadi apa namanya kalau kita husnuzan, baik sangka kepada Allah, dan kita gunakan izazon nabi khairan falyazun nabi khairan, dalam hadis qudsi itu, maka hendaklah baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang betul-betul ada kaitan, ya, seperti doa-doa orang-orang Bugis, orang apa, dan akhirnya dikatakan baraka la ilaha illallah, ya semuri langit, ya semuri tanah, nah pernah mencampuri baraka la ilaha illallah, biasa itu baraka, ya, kalau sakit-sakit anak-anak itu biasa, ya. Jadi kita tidak perlu langsung menolak bahwa ini adalah beda, ini adalah haram, ini adalah, ya, karena tidak membawa kepada kesyirikan, tetap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu walaupun kita tidak tahu maknanya, tapi kita serahkan kepada Allah. Itu pemahaman Aufa. Ya, pemahaman Aufa. Terkadang apa namanya kata-kata di situ kita tidak paham. Ya, karena dia gunakan bahasa Iran lah, bahasa Ibrani lah, dan sebagainya oleh ulama-ulama kita. Ya, ini kita gunakan. Waktu saya mengaji di Kairo itu banyak ulama-ulama kita. Ya, termasuk Syekh Abdul Halim Mahmud itu ada aufaknya dia buat. Malah antara lain aufaknya kita merumuskan nama kita. Ya, namanya nama kita Ahmad. Ya, jadi kita cari nilai alifnya, hanya, mimnya, dalnya, kemudian Ahmad apa namanya? Ahmad Sirazi. Jadi kita kumpul semua itu, kemudian berapa jumlahnya. Nah, setelah kan apa namanya? Setelah kita tahu jumlahnya, baru kita carikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Tuhan itu ada nilai. Dia ulama sudah buat. Ya, ulama sudah buat itu namanya As-Sami, Al-Basir, apa namanya Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Latif, itu sudah ada semua. Jadi tinggal kita pilih, sesuaikan dengan nilai huruf yang ada pada nama kita. Nah, ini saya ambil dari Syekh Abdul Halim Mahmud ini. Jadi disamakan itu. Dan itulah yang menjadi zikir kita. Ya, zikir. Itulah yang kita jadikan zikir. Ya Wahab, ya Tawab, ya Wahab, ya Tawab. Kebetulan Wahab, Tawab itu sama nilai bilangannya dengan namanya. Jadi diambilkan. Saya tahu teori itu kan. Kadang ada orang yang minta juga dibuatkan. Nah, ya, yang paham itu. Itu namanya wafat. Usahakan. Nah, jadi bagi saya itu perkara jais. Ya, kita jangan langsung menolak. Ya, tapi tidak semestinya. Ya, tidak semestinya. Ya. Kalau saya lebih baik apa namanya kita pilih doa-doa yang masuk, ya, dari Al-Quran, nah, dari Rasulullah, dari ulama-ulama sahabat dan lain sebagainya, itu sudah
sudah terkumpul semuanya sudah banyak sekali. Saya lihat dalam apa namanya media sosial pun terkadang ya ada. Cuma dalam media sosial ini kita tidak boleh langsung menerima dari situ ya, karena sebaiknya doa itu kita terima langsung dari seorang guru dan kita minta ijazahnya. Nah, itu yang paling mulia, yang paling baik. Ya, kecuali kalau sudah dalam Al-Quran ya tidak perlu lagi, karena Quran itu umum ya bagi umat Islam. Atau umpamanya ada ulama yang menulis di dalam kitab-kitab doanya itu bahwa ini dijazahkan kepada seluruh umat Islam. Nah, tinggal kita melihat apakah betul doa ini begini bacanya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Ya, jadi begitu. Nah, jadi karena sesuai dengan riwayat itu kan berbeda-beda. Ya, saya beri contoh, ada salawat. Ya, saya ambil ijazahnya waktu di Mesir itu. Allahumma sholli sholatan kamilah, salim salaman taman dan seterusnya. Ya, disebut salawat apa namanya? Tozia kan, nazia kan, naria, macam-macam banyak namanya. Ya, jadi ada yang mengatakan wa ala ali Muhammad, ada juga wa ala ali. Ya, sampai di situ saja. Jadi sesuai dengan apa yang kita terima dari ya guru itu. Itulah yang kita baca. Ya, jadi semua yang terkait dengan doa-doa, terkait dengan zikir, yang paling baik kita minta ijazahnya. Kita minta apa namanya? Langsung kita dengar dari guru kita. Ya, bila kita dididik kan banyak ulama-ulama kita bisa ya, meminta guru kita sudah menulis apa namanya al-ada'iyah al-mabrurah. Nah, itu semua sudah dijazahkan ke kita itu. Ya, tinggal mengambil mana yang mau kita amalkan. Ya, jadi cukup bagus. Ya. Dan itu ada kaitannya tadi. Jadi daripada mengambil aufak yang kita tidak tahu dari mana asalnya, ya jadi kita tidak inilah. Ya, ada juga yang ditulis oleh ulama sampai sekarang saya belum tahu siapa pengarangnya. Itu Majmu apa ada dalam di Indonesian beredar ini. Majmu Syawarif apa namanya itu. Nah, di situ ada Kanzul Aras, doa-doa itu. Saya kira dari ulama, tapi kita tidak tahu dari mana. Jadi kita tidak mendapatkan ijazah. Ya, ijazah. Kalau saya itu saya lebih suka yang memang langsung saya terima atau saya baca buku dan buku itu memang sudah dijazah. Ya, kepada ya, saya banyak menerima dari guru saya ijazah-ijazah itu karena eh, apa namanya kita memang minta. Ya, ya, karena itulah apa namanya cara mendapatkan ilmu menurut ya, kaidah atau manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh hanya apa namanya baca kitab saja langsung diambil dari kitab itu tidak boleh. Ya, karena terkadang kitab itu kan dipalsukan, dirubah, di apa, jadi nah ini macam Sahih Bukhari sekarang ini kan banyak sekali cetakannya, ya banyak. Jadi kita harus hati-hati, hati-hati jangan asal sudah tertulis Sahih Al Bukhari langsung belum tentu. Ya, sekarang ini ada orang yang merusak agama ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Itu sebabnya perlunya sanad. Jadi kita di DD itu sudah ada sanad itu. Saya buatkan dari ilmu fikih ya, sanadnya sampai ke Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah. Ya, ada kita, ya, kemudian ilmu tauhid, malah ilmu tasawuf, ya ada sebuah ya supaya kita di DD ini meyakini bahwa ilmu yang kita dapatkan itu, terutama yang terkait dengan ibadah ini, itu betul-betul adalah bersanad. Malla sanadalahu ladinalah. Itu pernyataan ulama. Nah, ittifaq ulama mengatakan begitu. Kalau tidak ada sanad, tidak ada agama lah. Hanya mengambil Al-Quran, hanya mengambil dari hadis. Itu penterjemahan kita sendiri, tidak boleh lah. Harus melalui sanad ulama, sanad mufassirin, sanad muhaddisin.
sanad fuqaha, sanad as-sufiyah, itu semua ada kan. Ya. Dan Andi Guruta, Rahman Modal itu sudah ada semua itu, sudah jelas. Ya, kita sudah kaji, kita sudah ini. Dan alhamdulillah ya kita dididik itu ilmu kita itu. Jadi terakhir mungkin ya tadi tentang awfak itu. Saya tidak langsung menolak apa segala, tetapi ada yang lebih baik. Ya, tidak perlu ditumpukan dirinya untuk hanya ya, awfak saja yang dijadikan sebagai sumber untuk berdoa, untuk apa, untuk pakaian-pakaian. Ya, tidak perlu itu. Silakan kalau kita mau gunakan. Ya, tapi kita lebihkan kepada yang betul-betul punya sanad, ya, punya hubungan langsung kepada Rasulullah melalui guru-guru kita, itu lebih afdal. Nah, saya kira boleh difahami ya, ya saya kira cukup ya di situ. Allahu a'lam bishawab. Ya, Iya, Bang. Terima kasih banyak. Syukran kepada Ustaz Hidayat tadi, Rahmat Hidayat, ya, yang telah merespon pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mukaraman sekalian. Mungkin masih ada yang ingin didiskusikan. Tafadhol. Assalamualaikum. Salam Salam. warahmatullah. Tafadhol Ustaz Usman Pak Bo Nah, dari oh, Pangkep. Tafadhol Ustaz. pangkatnya. Oke. Iya. Ini penulis Al-Quran ini. Ini Pak sambil menulis mendengarkan mencoba Ya, eh, mencoba apa namanya satu sisi menulis satu sisi mendengar oke, membaca. bagus, bagus. Apa-apa, biasa. Iya sambil menulis mendengarkan dan ternyata yang saya hindari jangan sampai meleset tulisan konsentrasi bergeser. Alhamdulillah ternyata masih bisa terjaga. Nggak apa-apa. Ya ini coba kalau yang saya mau tanyakan ini eh, barangkali ada amalan-amalan dari guru Ya, yang bagus untuk tetap kita amalkan khususnya bagi saya bisa menjaga konsentrasi beribadah termasuk menulis ini temannya kalau tengah-tengah malam atau bangun 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 tidur. ya, Karena biasa saya bandingkan kalau saya bangun jam-jam setengah empat tahajud dulu ya beberapa rakaat. ya, Saya biasa kalau saya tidak menulis, biasa saya ambil 8 sampai 11. ya, Setelah saya menulis, terpaksa saya batasi dulu menulis rakaatnya mungkin 4 saja karena saya alihkan sebagian untuk menulis karena ya, waktu konsentrasi ya, bagus sekali kalau waktu itu. Jadi ya. barangkali ada apa supaya bisa terjaga konsentrasi Nah, ini. nah, Biasanya kalau siang-siang selalu apa namanya? Selalu bergeser itu konsentrasi. Beda kalau hmm, tengah malam, bagus betul kalau ya. iya, Nah, saya kira sekarang ini kan sudah ada amalannya itu dan nampak berhasil kan, artinya sudah berangkat tulisan dan menulis Quran itu satu ibadah itu. Ya, iya ibadah Pak. sama dengan sembahyang, dengan apa, puasa dan sebagainya itu amal-amal ibadah menulis ya Al-Quran ya Iya, sebenarnya menulis memindahkan Al-Quran itu memindahkan kepada ya, memindahkan tulisan Pak. ya tulisan karena kalau kita bicara tulisan hakikat Quran ini kan tidak bertulis, tidak bersuara, tidak apa Sama ya, tulis. tapi kita menulis itu maknanya kita memindahkan itu supaya seperti Rasulullah untuk dia memindahkan kepada bacaan kemudian masuk kepada tulisan. Jadi itu sunnah sebenarnya yang kita lakukan itu adalah sunnah dari Rasulullah. Cuma Rasulullah tidak menulis, dia suruh sahabatnya ya Iya, menulis. Ya, jadi saya kira itu satu sunnah, satu ibadah yang ya sangat ini. Dan kebetulan amalan seperti itu tidak semua orang bisa melakukan. Ya, ada bakat. Ya, Tuhan memang sudah ya, ada kecenderungan hati ke situ. Saya kira itu tentang apa yang dikatakan amalan-amalan.
saya itu termasuk apa namanya tidak banyak amalan-amalan, dan saya eh, banyak ada yang saya buat itu apa namanya uh, wirid ya, wirdugar dia benahi, dan itu yang saya baca itu. Saya baca sekali satu hari kah, kalau nggak bisa sekali seminggu saya baca ya, karena Wirid itu tahu. wirdugar dia benahi, dan saya kira sudah tersebar itu. Oh, Taufik ada mungkin dalam simpanannya kan ya, sudah ada dalam kita punya website, itu sudah ada, saya lihat di situ, dan di Mangkoso itu selalu dibaca itu. Ada munasabat dia baca ya. Jadi banyaklah pesantren yang sudah ya. Itu karena itu saya yang susun, tetapi doa-doa itu semua dari ulama, termasuk Andi Gupta atau Ramana Modale. Dan saya pernah hadiahkan juga di Modale, dan dia baca, ya, dia gembira juga. Jadi waktu itu masih tulis tangan, saya tulis. Jadi kalau ada orang minta doa kepada beliau, dia suruh ke saya waktu saya masih di Kabalangan dulu. Ya, katanya minta di situ, jadi saya kasih. Ya, saya tidak kasih semua terkadang. Ya, tapi sekarang ini saya sudah cetak, nah, tulis, ada barisnya dan sebagainya. Dan ada dalam nota apa namanya riwayat hidup yang saya buat itu ada di situ. Maka saya cantumkan ya untuk kita semua, dan saya sudah ijazahkan itu kepada seluruh warga Darul Dakwah Wal Irsyad ya, untuk kita baca, karena memang kita umat Islam ini patut ada wirid ya, wirid atau namanya hizib ya, itu hampir sama juga, artinya bacaan yang tetap yang kita baca. Nah, doa yang senantiasa kita doakan. Umpamanya pagi ya, kita sudah kita sudah uh, ikat janji ya, ikat janji pada diri kita sendiri bahwa setiap pagi saya baca Fatihah ya 3 kali ya, pagi ya, 3 kali sore ya, ada yang begitu. Atau laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kan ada semua dalam dalam hadis itu. Kita baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu sore. Atau ayatul kursi ya, 3 kali waktu pagi, artinya waktu kita selesai sholat apa namanya subuh, dan waktu sore selesai sholat asar kita baca 3 kali. Jadi begitu. Ya saya gunakan itulah. Ya. Nggak ada bacaan-bacaan yang agak-agak pelik yang dari wafak-wafak ini, nggak ada. Ya, yang jelas yang memang disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Ya, yang kita baca biasa wirid sembahyang itu juga yang saya baca di tempat lain. Umpamanya akhir suratul Baqarah. Itu sangat bagus sekali itu kita baca itu. Ya, di tengah malam kita baca. Ya, waktu mata tidak mau tidur, terganggu, baca. Ya, baca. Amanah Rasul itu sampai terakhir. Karena apa namanya, saya lihat kemuliaannya itu datang kepada Rasulullah. Ya, diberitakan bahwa ada 2 cahaya yang sepatutnya tidak apa namanya tidak terpisah dengan umat. 2 cahaya itu suratul Fatihah sebab dengan akhir suratul Baqarah. Ya, jadi itu kan kita kita boleh baca, kita jadikan pagi kah, kita jadikan tengah hari kah, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting dalam satu hari jangan tidak baca itu. Ya. Dan kita jadikan wirid sembahyang. Kalau saya itu maghrib, subuh, mesti baca itu. Ya, mesti baca. Ya, suratul Fatihah dan akhir suratul Baqarah. Amanah Rasul. Jadi apa namanya? Itu sudah berterusan ya.
tidak pernah tertinggal karena sudah terasa, kecuali kita sembahyang cepat, ya ada sesuatu kita mau pergi, kita apa ya baru kita bisa baca di jalan, kita bisa baca di tempat-tempat lain. Ya, jadi bukan bukan apa namanya. Nah, itu namanya wirid, hizib. Ya, yang penting yang memang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi kan punya wirid seperti itu. Baca kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Biasanya lepas sholat maghrib atau sholat isya, Nabi baca itu kemudian dia sapukan kepada seluruh apa namanya anggota tubuhnya yang di depan ke bawah, ya, supaya ya jangan diganggu setan lah. Ya, jadi kita gunakan sebagai penjaga diri. Ya. Itu Rasulullah amalkan. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali, ya, seakan-akan kita baca ya, Al-Quran penuh. Ya. Karena kuru itu sulusul Quran. Sulusul Quran. Tapi ada hadis juga kuliah ayuhal kafirun nisfu Quran. Jadi 2 kali saya baca kuliah al kafirun, saya sudah tamat Al-Quran dari segi pahalanya kan. Ini semua bagus kita jadikan sebagai diri. Bagi saya ada apa namanya suka cari-cari yang kita tidak tahu asal usulnya, tapi nampak ada ulama yang mendukung atau penceramah yang mendukung, tapi kita tidak tahu asal usulnya. Ya. Sedangkan ilmu yang terbaik bagi kita ini adalah yang ada sanadnya dari ulama kita. Jadi kita alhamdulillah di DD ini ilmu yang tersebar itu ada. Kecuali kalau orang-orang DD ada yang cari-cari di luar yang tidak tidak tahu dari mana asalnya, ya itu terserah. Tapi nah, pegangan kita ya kita dahulukan. Kalau memang doa itu dari Andre Guruta, ya Guruta Budale, ada dari Guruta Pak Baja, dari Guruta Habib Muhammad Yusuf, kan ada semua tuh. Ya sudah dicatat. Ya, jadi wajar lah. Ya, kita jadikan sebagai sumber ilmu karena ilmu itu bersanad. Ya, mereka ini belajar dari guru-guru yang sebelum. Ya, saya kira terlalu panjangnya ya. Saya kira cukup gitu. Ya, Wallahu Bang. a'lam bishawab. Banyak Bang. Syukran. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Usman Tabo atas Ya, sama-sama. partisipasinya. Terima Dan kasih. Syukran. selanjutnya kita persilahkan kepada Andre Guruta untuk Iyalah. mengakhiri atau menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minna wa ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin. Ya akramal akramin. Allahumma ja'al jamiyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا حي يا قيوم. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا
كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah. banyak, Bang. Ya, Sehat-sehat Terima salam. selalu. kasih banyak, Bang. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pekan depan untuk melanjutkan kajian kitab kita. Amin. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali di majelis yang sama. Ya. Kita akhiri. Billahi taufik wa da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. warahmatullahi Selamat. wabarakatuh. Ya.